Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani Kanile, kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi kepada Sobat Petani Kanile semua mengenai tentang cara perawatan bibit atau larva ikan lele ketika musim penghujan, supaya ikan atau bibit ikan kalian itu aman ya, insya Allah ya. Dan tonton, simak, dan pahami video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman tidak salah paham. Jangan tonton setengah-setengah ya. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai tentang pengalaman saya ketika budidaya pembenihan ikan lele ya, ketika musim penghujan supaya aman. Yang pertama, tips dari saya, ketika teman-teman memulai pemijahan, pilihlah indukan yang memang benar-benar sudah siap ataupun telurnya sudah tua ya. Jangan sampai kita memaksakan telur muda kita pijahkan, karena telur yang muda itu rentan nanti larvanya terserang penyakit ya, karena daya tubuhnya itu lemah. Yang kedua, teman-teman, ketika selesai kita sudah melakukan pemijahan baik stripping alami ataupun semi alami ya, ketika larva sudah menetas, pakan pertama yang kita berikan adalah pakan cacing sutra ya, biasanya itu umum yang biasa diberikan oleh petani ya. Nah, dalam 3 hari pertama atau 2 hari pertama setelah kita berikan pakan cacing sutra, kita biasanya sudah mulai sipon air ya, sipon kolam ataupun kita sapu bagian dasaran kolam, supaya menghindari penyakit ataupun amonia yang menumpuk ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ketika pemberian pakan cacing sutra di usia 2 atau 3 hari, teman-teman harus bagian dasarnya itu disapu ya. Nah, setelah kita lakukan proses sipon ya, di usia 7 hari kita harus sipon lagi. Pokoknya 2 atau 3 hari kita wajib sipon ya, atau kita bersihkan dasarannya. Nah, untuk menghindari rontoknya larva ataupun bibit, kita kurangi airnya ya. Ketika sipon itu kita wajib mengurangi airnya, kita buang airnya ya. Nah, dalam proses budidaya pembenihan ikan lele ketika musim penghujan ataupun kemarau ya, itu sama saja. Kolam untuk larva itu wajib menggunakan penutup, teman ya, wajib menggunakan penutup. Kalau bisa sekitar 90% kolam itu tertutup ya. Tertutup bagian atasnya, bukan dari segi ditutup pakai bangunan enggak ya, ditutup bagian atasnya supaya sinar matahari itu tidak menembus secara langsung ke kolam ya. Nah, bisa menggunakan kerai bambu ataupun penutup terpal ataupun plastik mulsa ya. Nah, tapi yang umum biasa dipakai oleh petani adalah kerai bambu ataupun plastik mulsa ya. Ada juga yang menggunakan plastik membran ya. Nah, ketika usia larva sudah menginjak 14 hari ataupun sudah melalui penyortiran pertama di 14 ataupun 10 hari, teman-teman, hal yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman melakukan proses penyortiran, kita harus memperhatikan kondisi kesehatan ikan tersebut, teman ya. Pastikan ketika kita ingin melakukan proses penyortiran, ikannya itu benar-benar sehat, dan lakukanlah proses penyortiran itu pada sore hari ya, karena waktu sore hari itu lebih panjang untuk proses larva ataupun ikan lele itu untuk beradaptasi itu jauh lebih cepat ya. Nah, ciri-ciri ikan lele yang sehat itu biasanya ketika malam hari dia agresif seperti ini. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan proses penyortiran untuk pertama kali ya, hal yang harus teman-teman lakukan adalah puasakanlah ikan terlebih dahulu sampai setelah kita lakukan proses penyortiran ya. Setelah kita lakukan penyortiran, baru jarak 2 jam kita kasih makan ya, atau 3 jam ya. Dalam proses budidaya pembenihan ikan lele, hal yang sangat penting sekali yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga ataupun mengontrol kualitas air yang ada di kolam ya. Lakukanlah pengamatan pada malam hari seperti yang saya lakukan ya. Kita center bagian ikan ketika malam hari, kita pahami secara mendetail dari satu ke satu yang lain ya, supaya kita bisa melakukan pencegahan ataupun penanganan pertama apabila ada gejala penyakit ataupun ikan yang sakit. Jika kita kontrol seperti ini tuh, ketika malam hari itu jauh lebih mudah memahami ikan yang sakit atau yang sehat ya. Nah, untuk teman-teman, ketika malam hari ini kita biasanya itu selain dari melakukan pengontrolan pada larva ataupun bibit, kita juga melakukan proses sipon ataupun pergantian air ya. Nah, ketika musim-musim penghujan seperti musim saat ini ya,
teman-teman, hal yang harus diperhatikan adalah pemberian pakan jangan sampai berlebihan ya. Berikanlah pakan secukupnya saja, jangan sampai berlebihan, karena pakan yang berlebihan itu sangat berisiko sekali dan bisa berdampak pada kualitas bibit kita ya. Ketika nanti kita kasih pakan terlalu banyak, over ya, dan pakannya sisa, maka itu bisa menimbulkan amonia ataupun jamur yang ada di dasar kolam itu terlalu tinggi ya, sehingga bisa mengakibatkan penyakit pada larva ataupun ikan lele kita ya. Nah, apabila kita ingin memberikan pakan pada pagi harinya pun juga kita harus kontrol terlebih dahulu apakah ikannya benar-benar dalam kondisi yang sehat. Kita pancing dengan menggunakan pakan yang sedikit kita siramkan ya, ataupun kita berikan dengan jumlah yang sedikit terlebih dahulu. Apabila responnya bagus, kita bisa lanjutkan beri pakan yang banyak ya. Tapi kalau responnya kurang, kita hentikan terlebih dahulu pakan yang kita berikan ya, karena respon yang lambat itu menandakan ikan kita itu bermasalah, baik dari ikan stres ataupun sakit ya. Nah, kita bisa cek seperti yang dalam video ini ya. Apabila responnya bagus, kita bisa lanjut kasih makan. Tapi kalau responnya kurang bagus, kita kasih makan tapi dengan jumlah yang sedikit, atau kita bisa melakukan penanganan pertama, kita sipon ataupun kita ganti air. Nah, selain dari itu, teman-teman bisa menambahkan suplemen ataupun probiotik untuk bibit atau ikan lele teman-teman, supaya meningkatkan dan daya tubuh ataupun mencegah dari bakteri ataupun penyakit pada kolam kita ya. Teman-teman bisa memberikan booster Introfloc ataupun probiotik E4 yang sudah difermentasi ya, dengan campuran tertentu. Dan kita berikan 1 minggu sekali teman ya, itu sudah lebih dari cukup ya untuk pencegahan dan juga menambah dari vitamin untuk bibit ikan lele kita ya. Nah, intinya adalah untuk proses budidaya ikan lele itu kita kuncinya pada airnya ya. Jadi memang kalau ada gejala, kita siap-siap ganti air dan kita bersihkan media kolam. Nah, ketika teman-teman sudah mulai masa panen ya, hal yang sangat penting sekali yang ingin saya sampaikan adalah kita harus istirahatkan kolam ya, atau kita bersihkan kolam, kita keringkan dan kita sterilisasi kolam tersebut ya, dengan bertujuan supaya tidak menjadi sarang bakteri ya. Jadi jangan sampai ketika kolam kosong langsung kita pakai, kosong langsung kita pakai, seperti itu jangan ya. Kita ada jeda kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari kolam kosong, itu kita benar-benar jemur dan kita sterilkan dengan menggunakan obat khusus untuk sterilisasi kolam ya. Bisa menggunakan formalin ataupun obat yang semacamnya ya. Itu kita aplikasikan sesuai dosisnya ya. Karena kolam yang dipakai secara terus-menerus itu akan mudah sekali menjadi tempat sarang bakteri, dan ketika ada penyakit tentu nanti kedepannya pasti akan timbul penyakit lagi. Jadi kita harus lakukan proses sterilisasi ya. Oke, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada suatu kurang dalam video ini, silahkan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan buatkan video mengenai tentang pertanyaan tersebut. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman ya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.